tapi ternyata memang botol, mungkin otaknya nggak ada gitu. Di sini dia menanggapi saya dengan ya bahasa kasihnya juga keluar, ajaran kasihnya juga keluar. Aduh, entai kadang-kadang ya. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Ristans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, jadi dalam video ini saya ingin menanggapi ya terkait dengan seorang polemikus muslim yang beberapa hari ini sempat saya bahas. Ternyata dia memberikan balasan di channelnya. Jadi sekitar 22 menit dia membuat konten dan ya ngeracau nggak jelas, mengklarifikasi dan membela diri. Dan itu malah jauh dari nilai-nilai substansi yang saya paparkan di konten saya. Jadi lucu aja gitu lihat si YouTube ini, bukannya introspeksi diri malah membela diri yang ada ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di kontennya itu, dia tulis dengan judul thumbnailnya seperti ini. Kocak bahasa kasihnya keluar. Memang kalau muka tembok susah ya, nggak ngerti tapi mangap. Nah ini, dia bawa bahasa kasih teman-teman. Terus dia bawa juga muka tembok. Nah ini ciri-ciri orang tolol yang nggak ngerti gitu. Dia muka tembok tapi dia nuduh orang lain yang muka tembok, kan aneh ya. Jadi ada dua konten yang saya bahas di kontennya itu ya. Yang pertama itu mengenai pemurtatan anak-anak yang di Cianjur dan ternyata itu hoax. Karena itu video lama dan itu juga bukan di Cianjur. Tapi dia nggak terima. Oke, nanti itu akan kita bahas. Lalu konten yang kedua, ketika dia membela Agustan, ya ketika Agustan memantati Alkitab, dan dia mengatakan bahwa ternyata setelah Agustan mualaf itu nggak ada lagi Bible di rumahnya. Dan itu juga sudah saya tanggapi dan sudah saya luruskan. Ternyata meskipun Agustan sudah mualaf, itu ada Bible di rumahnya. Dan itu sudah saya tunjukkan dengan bukti dua video yang menunjukkan bahwa Agustan pernah memegang Bible semenjak dia mualaf. Jadi berbanding terbalik dengan perkataan Yusuf P. yang mengatakan bahwa semenjak mualaf tidak ada lagi Bible di rumahnya Agustan. Nah ini yang saya tanggapi, yang saya luruskan mengenai dua kontennya si Ucup P. ini. Makanya saya sebut dia tolol gitu loh. Melakukan kesalahan konten yang sama gitu ya. Dan jelas-jelas hoax sebenarnya. Bahkan video kontennya pertama tentang anak-anak di Cianjur itu dia sudah hapus. Dia sudah hapus, saya yakin dia itu sudah hapus. Tapi dia ngeles, dia bilang kalau itu di take down oleh YouTube. Katanya dilaporin Oten dan sebagainya. Oh tidak, Yusuf Pei, kamu nggak usah ngeles. Karena cara kerja YouTube tidak seperti itu. Walaupun kamu lapor ya, itu YouTube tidak akan semudah itu menghapus kalau video itu tidak benar-benar berisi sesuatu yang hoax ataupun mengancam tentang informasi gitu loh. Jadi nggak akan dihapus. Dan kamu menuduh Oten melaporkan konten kamu, saya pikir lucu ya. Kamu nggak usah playing victim lah. Karena bukan mental orang Kristen suka lapor-lapor. Orang Kristen nggak ada waktu buat ngelapor-ngelapori kontenmu yang nggak berfaedah seperti itu. Jadi bilang aja, kamu nggak usah bertaki ya. Jadi kamu jujur aja. Nanti pertanggungjawabannya di Allahmu loh. Jadi kamu jujur aja kalau bahwa konten itu sudah kamu hapus karena kamu takut gitu ya. Karena kontenmu itu hoax, kamu takut nanti itu bisa jadi barang bukti buat kamu dilaporkan. Dan kamu jangan ngeles karena video itu masih saya simpan. Saya sudah sempat download dan kamu hati-hati ya. Kalau kamu masih ngeles-ngeles, video ini nanti bisa jadi barang bukti buat kamu bisa dituntut sebagai penyebaran video hoax ya. Jadi hati-hati kamu, gak usah ngeles, bawa menuduh orang Kristen melaporkan videomu sehingga di take down padahal sebenarnya itu kamu hapus. Jadi kamu nggak usah bermain playing victim dengan orang Kristen, gak laku Yusuf P. ya. Jadi itu ya teman-teman, langsung aja kita akan melihat ya bagaimana tanggapan dia terkait dengan video saya yang terakhir, lalu dia klarifikasi, dia membela diri, dan intinya di dalam video itu dia nggak terima ketika saya katakan tolol ya. Kayak dia bawa bahasa kasihnya orang Kristen kok begini gitu ya. Ngata-ngatain orang tolol dan sebagainya. Oke, langsung aja kita akan coba reaction videonya ya. Pada awalnya memang kata saya orang ini mungkin tidak tahu dulu itu. Tidak tahu apa-apa karena video itu dipotong dan substansial. Yang saya bahas itu berbeda dengan yang dia tunjukkan.
Ya, jadinya saya nggak menanggapi. Tetapi setelah kemarin saya melihat channelnya dengan men-tag saya gitu. Saya membuka channelnya, loh ini orang bukannya tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata memang botol, mungkin otaknya nggak ada gitu. Di sini dia menanggapi saya dengan ya bahasa kasihnya juga keluar, ajaran kasihnya juga keluar. Oke, dia mulai bermain flying victim ya di sini. Jadi dia bilang mengenai tentang konten videonya yang di Cianjur itu. Dia bilang bahwa substansi dari video tersebut itu berbeda dengan yang dia tunjukkan. Jadi ketika saya membahas video itu berbeda dengan yang dia tunjukkan. Padahal justru yang saya bahas itulah substansi ataupun inti dari video tersebut. Gak percaya? Saya masih simpan thumbnailnya nih. Kita tunjukkan ya, walaupun dia sudah hapus videonya dan kita tidak bisa melihat judul konten dan juga thumbnailnya, tapi saya masih punya. Jadi thumbnailnya dia tulis begini teman-teman. Kecil-kecil mau dimurtadkan, ngenes terjadi di Cianjur. Nah, jadi ini ya premisnya ya. Ini adalah inti dari apa yang dia tunjukkan lewat konten itu. Yang artinya dia ingin menunjukkan bahwa anak kecil mau dimurtadkan dan ini terjadi di Cianjur. Ya. Jadi jelas di Cianjur dan pada waktu itu memang adalah momen di mana ada gempa di Cianjur dan dia mencurigai ada pemurtadan di situ. Ini substansi Yusuf PI. Karena kamu buat di judulmu. Jadi jangan kamu alih-alihkan ke lain. Kamu bilang saya tidak membahas hal yang substansi. Justru ini adalah yang paling dasar, paling substansi. Karena kamu bilang kejadian ini terjadi di Cianjur. Padahal ini adalah anak Betawi. Dan ini video sudah beredar bertahun-tahun yang lalu. Tapi kamu pakai video ini untuk kontenmu. Dan kamu memprovokasi. Dan kamu memfitnah orang Kristen telah melakukan pemurtadan di Cianjur dalam kondisi gempa seperti itu. Biadab kamu memang ya. Kamu bilang bukan substansi lagi ya. Gak usah ngeles dengan saya ya supaya saya masih punya video kamu. Saya masih simpan ya. Kamu jangan macam-macam. Saya tidak bodoh seperti yang ada di otakmu ya. Terus dia juga bilang bahasa kasihnya keluar. Lah jelas. Inilah wujud kasih saya kepada kamu dengan cara saya menegur kamu secara terang-terangan. Supaya kamu sadar dan introspeksi diri. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 5 dikatakan begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi lebih baik saya menegur kamu secara nyata dengan tujuan supaya kamu introspeksi, sadar diri, bukan malah playing victim. Apalagi di konten saya bilang makanya lain kali riset dulu, baru buat konten supaya jangan blunder. Inilah wujud kasih saya menegur kamu supaya kontenmu itu lebih baik lagi ke depannya. Tidak lagi menyebarkan berita-berita hoax. Itulah wujud kasih orang Kristen. Karena saya peduli dengan kamu, saya tegur kamu supaya kontenmu lebih berfaedah ke depannya. Tidak lagi menyebarkan video hoax. Jadi orang Kristen itu lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Buat apa kita mengasihi seseorang tapi kita sembunyikan? Buat apa saya mengatakan contohnya, saya puji kamu dengan konten kamu. Wah, bagus sekali kontennya Yusuf PI. Cerdas sekali dia orangnya. Lah, berarti saya munafik. Walaupun secara bahasa saya sepertinya enak dan menyenangkan buat kamu. Tapi sebenarnya saya munafik ketika saya mengatakan kamu cerdas, kamu pintar, itu justru bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena memang pada faktanya kamu benar-benar menunjukkan ketololan di sini. Jadi ya saya harus sampaikan itu. Kalau kamu tolol ya harus saya bilang tolol. Masa kamu tolol saya bilang cerdas? Kan itu namanya saya munafik. Jadi ini namanya kasih orang Kristen. Orang Kristen harus menunjukkan kasihnya sesuai dengan apa yang ada. Ya, jadi bukan munafik gitu. Supaya kamu paham ini. Karena tujuannya supaya kamu belajar, ya ke depannya jangan lagi kontenmu menyesatkan dan membuat video-video hoax. Karena itu bahaya. Karena itu dikonsumsi oleh publik. Dan itu bahaya. Makanya kamu hapus kan? Karena kamu tahu bahayanya. Kalau saya, ya mohon maaf ya ikhwani akhwati, kita sebagai muslim ada ajaran akidah, akhlak. Artinya apa? Di dalam kita bertata cara untuk ngomong itu kita jaga. Apalagi bagi saya, sebutan-sebutan yang kurang enak itu tabu banget bagi saya. Jadi saya di sini menanggapinya dengan bahasa singkat saja ya, dengan kata botol. Karena apa? Otaknya nggak ada. Nah, inilah ciri-ciri orang munafik.
Jadi di awal dia bilang, di dalam Muslim itu ada namanya akidah dan alak, ya. Bahkan dia bilang bahwa sebutan yang kurang enak itu tabu buat dia. Tapi apa dia? Intinya dia bilang bahwa kita sebut aja lah dengan sebutan botol gitu ya. Atau otaknya nggak ada. Lah ini kan kelihatan sekali munafiknya seperti ini. Kalau kamu mau bilang saya tolol, bilang aja saya tolol. Tapi tunjukkan bukti. Apa ketololan saya ketika kamu mengatakan saya tolol itu apa gitu loh. Ada buktinya gitu loh. Ini kamu sok memperhalus dengan sebutan botol gitu ya. Ini justru membuat kamu kelihatan munafik, Yusuf PI. Karena kamu menyamarkan bahasa, menyamarkan kata, ya seolah-olah supaya kamu kelihatan baik di depan publik. Padahal sebenarnya kamu munafik gitu loh. Kamu pakai sebutan istilah botol. Botol itu apa? Botol yang diisi air minum. Kan lucu kan? Kamu pakai istilah-istilah yang munafik seperti itu. Bilang lagi nggak punya otak gitu. Sementara satu sisi katanya Muslim ada akidah dan akhlak. Kamu bilang sebutan seperti itu juga tabu. Ya ampun, gak usah munafik lah Yusuf PI. Kamu kalau mau sebut saya tolol, sebut aja saya tolol. Tapi ada dasar, ada bukti. Jangan kamu sebut tolol saya tapi nggak bisa tunjukkan di mana ketololan saya. Itu kan ngaco namanya. Ya jadi pesan saya nggak usah munafik Yusuf PI ya. Apalagi kalau kita berbicara ya, kamu bilang akidah dan akhlak. Katanya Islam itu agama damai, rahmatan lil alamin. Mana gitu ya? Malah kamu kelihatan munafik di sini. Jadi nggak usahlah kamu sok-sok bawa akidah dan akhlak. Padahal ujung-ujungnya kamu juga pakai sebutan yang nggak enak. Dan anehnya sebutan kamu itu nggak punya dasar gitu loh. Nggak bisa tunjukkan di mana bukti kebotolan saya kalau memang saya botol. Jadi lebih seperti kelihatan dendam aja kamu mengucapkan seperti itu. Saya mengambil bahan video itu dari beberapa channel yang mengatakan hal itu di Cianjur. Tetapi bukan masalah saya mau terjadi di Cianjur kayak di Tangerang kayak atau di planet Pluto kayak itu bukan masalah saya. Karena apa? Videonya mereka potong lalu mereka goreng. Yang saya sampaikan di situ apa? Yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kristen. Contohnya Cianjur. Pada saat itu terjadi gempa di Cianjur. Nah, ini lagi mulai bermain playing victim dia ya. Jadi dia mengatakan bahwa bukan masalahnya dia mau itu terjadi di Cianjur, di Tangerang, di planet Pluto kayak ya. Dan dia mengatakan seolah-olah saya ini memotong videonya dan menggoreng video tersebut. Lah, kan memang videonya intinya seperti itu, substansinya seperti itu. Jadi kamu nggak usah bermain playing victim karena jelas-jelas kamu sudah menggoreng isu pemurtatan terjadi di kejadian gempa di Cianjur pada waktu itu. Dan kamu nggak mau mengakui ini dengan video yang jelas-jelas ada seperti itu. Bahkan di judul kontennya saja kamu sudah mengatakan ngenes terjadi di Cianjur. Dan kamu mengatakan bukan masalah tempat. Dan kamu mengatakan bukan masalah terjadi di Cianjur, Tangerang, di planet Pluto. Justru itulah masalahnya Yusuf PI. Kamu mengatakan itu di Cianjur, padahal itu bukan terjadi di Cianjur. Kok otakmu nggak nyampe di situ sih? Setolol itukah otakmu? Atau kamu nggak pernah belajar ilmu logika atau ilmu nalar ya? Saya curiga kamu ini nggak memahami konsep-konsep dasar tentang logika. Makanya argumentasimu ini kacau balau seperti ini. Kacau kamu Yusuf PI ya. Ketika saya berbicara membela Agustan, di mana itu buktinya? Sedangkan saya tidak ada membela Koh Agustan, jujur saja. Tetapi di video saya sebelum-sebelumnya saya lebih mengedukasi untuk muslim semua. Ya, bukan berarti saya harus membela yang salah. Apa yang dilakukan oleh Koh Agustan itu bagi saya salah. Dan bagi muslim lainnya pun salah. Karena apa? Ada ayatnya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, kayak gitu. Di dalam ajaran Islam menghina Tuhan mereka saja yang di luar agama Islam tidak diperbolehkan. Apalagi sampai mengentuti, menginjak, membakar kitab suci orang lain. Enggak ada ajaran Islam seperti itu. Nah, disinilah hoaknya dia, tololnya dia gitu dalam menanggapi video saya. Dia tidak melihat video saya yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya tekankan lagi ya. Ya kawan siapa namanya tadi Risan ya, Risan. Nah, saya tekankan lagi saya tidak ada membela
Koh Agustan. Yang saya tunjukkan bahwa di rumah Koh Agustan itu yang dia kentuti cuma sampulnya. Karena apa? Isinya tidak ada. Ya, isinya tidak ada. Apakah dapat dibuktikan? Atau Anda dapat membuktikan pada saat itu ada isi Alkitabnya yang dikentuti Koh Agustan, sedangkan Anda saja tidak ngecek? Ya, saya menunjukkan bukti bahwa yang dibukakan itu adalah cuma sampulnya, tidak ada isinya. Itu sesuai di video Koh Hani Kristianto. Bukan berarti saya mengamini Koh Agustan mengentuti Alkitab, bukan. Makanya Anda ini heran saya, entah botol atau apa gitu. Anda bilang saya mengamini, mendukung Koh Agustan. Nah, di sini dia sudah mulai mengalihkan isu dari apa yang saya bahas di konten saya ya. Jadi yang saya tekankan bukan masalah kau membela Agustan yang mengentuti Alkitab. Bukan itu masalahnya. Saya nggak peduli. Kamu mau membela dia mengentuti dan membatasi Alkitab, itu urusanmu. Ya, nggak usah kamu isu ini kamu alihkan dari pokok permasalahannya. Karena yang saya permasalahkan adalah ucapanmu di dalam video ini. Kamu dengar ya, ucapanmu dalam video ini baik-baik. Pasang telingamu baik-baik. Ini nggak ada isinya ini kok. Iya, memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan, udah masuk Islam. Iya, ternyata sampul buku yang kosong. Cuma sampulnya doang. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Tidak percaya, saudaraku ya. Tidak percaya. Nah, coba kembali kita buka. Ya, maaf. Dibuka. Ini karena Ayah Sofia minta dokumentasi ya. Sebentar. Nah. Ini saudara. Ini kartu identitas pelayanan di penjara ya. Aduh. Entai kadang-kadang ya. Oke, baik saudara. Aduh. Entai kadang-kadang ya. Jadi di video ini kamu bilang semenjak mu'alaf di rumah Agustan tidak ada lagi Alkitab, tidak ada lagi Bible. Makanya kamu percaya bahwa yang dikentuti dan dipantati oleh Agustan itu adalah covernya doang. Ya, tidak ada Bible-nya di dalam. Karena kamu mengatakan, kamu menyetujui ucapan dari Hani Kristianto dan Agustan bahwa semenjak mu'alaf mereka tidak lagi memegang Bible atau tidak lagi menyimpan Bible di dalam rumah Agustan. Tetapi faktanya, saya tunjukkan ke kamu ada 2 bukti video yang menunjukkan bahwa Agustan masih menyimpan Bible-nya meskipun dia sudah mu'alaf. Dan itu jelas, ada bukti video yang saya tunjukkan di dalam konten itu. Jadi kamu gak usah mengalihkan isu membela Agustan, bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu mengatakan bahwa di dalam rumah Agustan semenjak dia mu'alaf tidak ada lagi Bible. Tapi kamu malah bicara ke sana kemari, bicara bukan hal substansi yang saya paparkan. Ya, kelihatan kamu di sini mulai menggoreng untuk mencari pembelaan ya. Dan ini kelihatan sekali bahwa kamu ini nggak mengerti tentang substansi, tentang inti dari apa yang saya sudah sampaikan dalam video ini. Dan kamu kelihatannya memang sengaja membuat
video ini dengan mengabaikan nilai-nilai substansi dari video saya untuk supaya membersihkan namamu yang tolol itu di depan publik, ya. Jadi supaya itu subscribermu atau viewermu itu akhirnya melihat kamu mengklarifikasi begini, oh ya, benar juga ya. Padahal bukan itu substansinya. Nah, di sini ya ikhwani akhwati sudah lengkap ya kayaknya tanggapan saya. Saya tidak perlu banyak-banyak menanggapi bahasa kasih orang ini. Ntar bahasa rohnya takut keluar gitu. Karena memang Takiyah Roma pasal 3 nomor 7 itu sedang dijalankan gitu. Ya meskipun untuk menyerang pribadi seseorang dengan cara bertakiyah Roma pasal 3 nomor 7 dan takiyah Filipi, yang penting mengabarkan kekristenan dengan cara dusta pun gak masalah gitu, mengabarkan Yesus itu meskipun menyerang pribadi seseorang. Kalau bagi kita sangatlah tabu untuk melakukan hal seperti itu. Karena apa? Saya menanggapi mengambil bahan dari orang. Saya yang disalahkan. Ada apa dengan Anda? Apakah punya dendam gitu terhadap saya? Terus mungkin saya membuat Anda kepanasan atau seperti apa? Silahkan dijawab itu ya. Ya, ini yang terakhir ya teman-teman, dari semua tanggapan ataupun klarifikasi yang dia buat di dalam videonya. Saya nggak dendam Yusuf PI ya. Saya nggak kelas saya dendam cecenguk seperti kamu. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa dendam. Saya cuma mau meluruskan, bukan dendam, supaya kamu nanti bisa introspeksi. Makanya saya bilang kan di video konten saya, lain kali riset kalau mau buat konten, supaya jangan kelihatan tololnya. Dan lucunya, kamu bawa-bawa takiyah di dalam ajaran Kristen. Kamu menyinggung tentang ayat-ayat takiyah di dalam Kristen yang padahal itu bukan berbicara tentang takiyah. Inilah kamu ya. Saya nggak ada bahas Al-Quranmu di dalam konten saya. Saya bahas masalah-masalah kontenmu yang menjerumus ke arah hoax. Tapi di sini kamu lagi-lagi mengalihkan isu yang saya paparkan dengan membawa ayat dalam kitab suci kami. Bahkan kamu pelintir dengan mengatakan bahwa itu merupakan takiyah. Ini benar-benar satu kebiasaan yang sudah saya sering jumpai dengan polemikus uclim seperti kalian ini ya. Jadi ketika kamu nggak bisa membantah argumentasi yang saya paparkan, kamu ahlikan ini dengan ayat-ayat kitab suci saya, kamu pelintir seenak udelmu, dan tentu itu jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Jadi kalau kamu nggak memahami tentang suatu teks di dalam firman Tuhan kami, Alkitab kami, lebih baik kamu diam Yusuf. Ya, karena itu jelas-jelas menunjukkan kamu semakin tolol. Kamu mengutip Roma pasal 3 ayat 7 dan kamu mengatakan ini ayat takiyah. Ya. Bunyinya begini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini tulisan Paulus ya. Jadi Paulus yang mengatakan ini. Dan Yusuf memakai ayat ini dan mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat takiyah. Inilah bukti ketololannya yang sangat akut ya. Memahami kitab suci dengan cara mencomot ayat sepotong-sepotong. Padahal kalau kita baca ayat ini sampai pada ayat 8-nya aja nih ya. Tanpa harus kita lihat dulu secara prekop keseluruhan. Di ayat ke-8 sudah jelas mengatakan begini. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ini kelanjutan dari ayat 7. Jadi, ya saya akan kasih paham kamu tentang teks ini ya. Yusuf supaya kamu jangan tolol lagi dan gak usah sok mencampuri ayat firman Tuhan dalam Bible kami, padahal kamu gak tahu apa-apa. Konteks ayat ini adalah di mana ada oknum-oknum yang tidak mempercayai apa yang Paulus ajarkan, yaitu tentang memberitakan Kristus, tentang Injil, tentang keselamatan. Nah, oknum-oknum ini begitu gencarnya mereka memfitnah Paulus dan menganggap bahwa Paulus itu sedang berdusta. Ya, ketika dia mengabarkan tentang kebangkitan Kristus, mengabarkan tentang Injil, mengabarkan tentang keilahian Kristus, oknum-oknum ini mereka menganggap Paulus sedang berdusta dan mereka tidak percaya. Ya, makanya Paulus mengatakan di ayat ke-8, ya, dia meluruskan fitnahan oknum-oknum tersebut dengan mengatakan tidak mungkin sesuatu yang baik
timbul dari perbuatan yang jahat. Karena pastilah orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Jadi nggak mungkin Paulus akan berdusta untuk memberitakan kebenaran, ya, karena pastilah ia justru akan mendapat hukuman kalau memang dia berdusta. Jadi itu poinnya. Saya sampaikan ini secara praktis saja ya, supaya jangan terlalu berat di otakmu yang tolol itu. Itu yang pertama tentang Roma. Lalu kamu juga singgung tentang Filipi. Ya, yang kedua kamu singgung tentang Filipi. Saya ngerti teks mana yang kamu maksud dalam Filipi ini, yaitu Filipi 1 ayat 18. Dan kamu juga mengatakan ayat ini adalah ayat takia. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, konteks ayat ini juga hampir sama ya dengan ayat sebelumnya, di mana pada waktu itu ada oknum-oknum yang memberitakan Kristus, memberitakan tentang Tuhan Yesus, tetapi motivasinya keliru dan salah, ya. Jadi motivasi mereka nggak suci, motivasi mereka nggak tulus dalam memberitakan Kristus ini. Ada oknum-oknum seperti itu. Nah, saya mau analogikan ya, supaya sampai di otakmu yang tolol itu. Artinya begini, sama halnya seperti ya, kamu Yusuf PI dan beberapa rekan-rekan ustadzmu yang suka membahas Yesus, membahas kitab suci kami, membahas Alkitab di pengajian ataupun di dalam masjid, mereka yang suka pelintir-pelintir ayat-ayat firman Tuhan, lalu dicocok-cocokologikan, ya, disesatkan, ya, di mana makna aslinya itu dikaburkan, digeneralisasi menjadi tidak sesuai dengan teks aslinya, dengan tafsiran ataupun makna yang sesungguhnya, ya. Tetapi meskipun kalian melakukan itu, motivasi kalian tidak suci, motivasi kalian hanya untuk supaya menyerang kekristenan dengan memakai ayat-ayat kitab suci kami, tidak mengapa. Saya tetap bersukacita, ya. Sekalipun kalian membahas tentang Kristenan, membahas tentang Bible di YouTube, di pengajian, dimanapun, saya tetap bersukacita. Karena secara tidak langsung, kalian juga sebenarnya sudah mengabarkan firman Tuhan, sudah mengabarkan tentang Kristus walaupun motivasi kalian salah. Dan itu justru jadi kesempatan buat kami para apologet untuk meluruskan hal tersebut sehingga orang-orang lain yang tadinya salah paham dengan apa yang kalian sampaikan akhirnya jadi mengerti. Oh, ternyata begini yang aslinya. Ternyata ustadz-ustadz ini cuma omong doang, ternyata cuma pelintir doang, ternyata cuma cocokologi doang. Akhirnya justru Bible itu makin dikenal. Gitu maksudnya. Jadi terserah kalian, bahas aja terus Bible itu di masjid, di pengajian, di YouTube kalian. Dan juga seperti kamu tadi yang membahas 2 ayat ini, bahas. Maka saya akan luruskan Yusuf PI. Dan orang-orang lain yang tertarik dengan kekristenan, yang awalnya mereka tidak begitu mengetahui tentang teks-teks firman Tuhan, berkat kalian, akhirnya mereka jadi mengerti dan mengetahui tentang teks-teks yang ada di dalam Bible. Jadi itu maksudnya, mau maksud palsu, mau maksud jujur, saya tetap bersukacita. Ya, apapun motivasi kalian, yang penting intinya, Bible, kitab suci kami, itu tetap diberitakan. Jadi ini bukan merujuk kepada Paulus, karena ini Paulus adalah menyinggung atau menyindir orang-orang yang mengabarkan Injil dengan maksud palsu. Ya ada yang begitu, ada. Ya contohnya seperti kamu tadi. Ya, kamu mengutip teks firman Tuhan kami, Bible kami, dengan maksud palsu, dengan memelintirnya, padahal kamu nggak mengerti apa makna dibalik daripada teks itu. Takia sangat tabu katanya bagi Yusuf PI atau bagi umat muslim. Aduh. Kamu bilang takia sangat tabu ya bagi kalian ya, dan mengatakan justru kami yang takia. Aduh, Yusuf PI, Yusuf PI. Gini loh Yusuf PI ya. Saya sebenarnya lucu mendengar ketika takia sangat tabu bagi kalian dan menuduh kami yang bertakia. Sementara asal muasal takia itu dari mana kalau bukan dari kalian? Dari mana kata takia itu muncul? Kalau bukan dari ajaran kalian, ini kok malah dilempar ke Kristen? Kocak kamu Yusuf PI, Yusuf PI. Aduh, logikamu loh Yusuf PI. Kamu ini sebenarnya umur berapa sih? Saya penasaran loh. Terus pendidikan kamu itu sampai mana sih? Kok nalar kamu kok sedangkal dan sesempit itu? Logika kamu kok nggak nyambung seperti itu ya? Atau jangan-jangan kamu baru lulus pesantren kali ya? Atau nggak tahu ya?
Tapi dari mukamu sih kayaknya kamu udah tua mukamu, tapi dari argumentasimu kayak masih bocah. Jadi saya kayaknya hanya mukamu yang tua tapi argumentasimu masih bocah. Sebenarnya kamu ini masih bocah, mungkin umur 20-an lah ya kali ya. Masih umur jagung lah kamu ya mungkin ya. Karena kan saya lihat kamu juga baru-baru aja muncul di YouTube ya. Dan argumentasimu pun banyak yang logical fallacy. Jadi pertajam dulu lah logikamu, pemahaman kamu sebelum kamu menyerang kekristenan, mengutip ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Akhirnya jadi blunder gini, apalagi kamu tuduh kami takia, sementara asal muasal kata takia itu justru berasal dari agama kalian. Gimana sih? Jadi intinya gini aja deh, Yusuf PI ya. Kalau kamu nggak terima saya katakan tolol, ya saya tantang kamu debat. Gimana? Ayo kita to the point aja, kita debat. Karena kalau kita monolog, ya kita cuma ini di dalam channel kita masing-masing ya. Apapun bisa kita buat untuk membela diri dan klarifikasi. Dan orang gak akan bisa menilai yang sesungguhnya karena hanya berdasarkan satu arah gitu. Jadi kalau kamu gak terima saya katakan tolong kita bahas aja masalah ini supaya clear, jelas. Siapa yang tolol di antara kita ya. Saya masih simpan loh video kamu ya. Saya masih simpan itu yang kamu bahas tentang Cianjur. Yang katanya di take down YouTube itu padahal sebenarnya kamu hapus itu untuk menghilangkan jejak hoax semua. Ayo gimana kalau kita bahas konten-kontenmu ini supaya kita tunjukkan bagian mana yang tolol, siapa yang tolol supaya clear ya. Ya, kalau kamu punya nyali sih, tapi kalau kamu nggak punya nyali, kamu ngeles lagi ya pasti ada yang salah. Pasti kamu takut gitu ya. Yuk, kalau kamu memang punya otak, mari kita selesaikan masalah ini. Kita bahas semua video kamu yang saya reaction secara spesifik. Ya, jadi semuanya supaya clear, nanti biar publik yang akan menilai siapa sebenarnya yang tolol dan bertakia gitu ya. Ya kalau kamu tidak mau menjawab tantangan saya ini, ya maka terbukti kamu hanya bisa ngeles dan monolog di channel kamu. Ya, jadi itu surat terbuka dari saya buat kamu Yusuf PI. Tapi kalaupun kamu nggak mau dan takut ya nggak apa-apa lah. Kamu monolog aja di channelmu. Ya, tapi kalaupun kamu monolog, saya nggak akan tanggapi lagi. Saya nggak akan tanggapi lagi, mau kamu ngomong seperti apapun, saya nggak akan tanggapi lagi. Saya akan tanggapi kalau kamu mau terima tantangan saya untuk berdebat. Apa aja kita berdebat. Mau tadi masalah tentang gempa di Cianjur, konten kamu yang hoax, dan juga masalah tadi 2 ayat yang kamu kutip, ya, Roma dan juga Filipi. Saya akan luruskan itu supaya kamu sadar, supaya kamu paham, ya. Dan kalau kamu punya dalil bahwa itu benar-benar merupakan ayat takia, bawa datamu. Mari kita kita berargumentasi secara dewasa, ya, supaya kelihatan tololnya kamu atau saya. Itu aja pesan saya buat kamu Yusuf. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.